sudah mendengar dua sharing pengalaman. Semuanya kelihatan. Oh, saya juga terlihat. Iya. Oh. Sudah di Halo sahabat-sahabat misioner, salam misioner. Kembali lagi dalam Bisik Bincang Asik. Sahabat-sahabat misioner, kalian sudah pada nonton belum video sebelumnya? Kalau belum, nonton dulu deh videonya. Pada Bincang Asik kali ini, kita juga akan mendengarkan kisah panggilan dari para pastor SVD yang berkarya di Paroki Santo Antonius Padua Ampenat. Check it out! Nah, sobat misioner, kita sudah mendengar sharing pengalaman dari dua komunitas suster. Sekarang saatnya kita mendengar sharing pengalaman dari pastor yang berkarya di paroki kita. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita melanjutkan bincang asik hari ini, kami persilahkan Pater untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Pater Iron Risdianto SVD. Lahir pada tanggal 25 April 1977 di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pater, boleh diceritakan nggak awal Pater menyadari panggilan untuk menjadi seorang imam? Oke, baik. Tentang panggilan ya, menjadi imam itu tentu ada proses. Ada proses. Dan untuk saya pribadi, menyadari panggilan untuk jadi imam itu sebenarnya sudah sejak SD mestinya ya. Saya boleh bilang masa SD itu motivasi atau keinginan untuk menjadi imam itu bersifat dangkal ya. Contoh, saya lihat pastor paroki ketika berkunjung ke stasi atau ketika ada duduk bersama dengan pastor cerita-cerita, belum lagi hal lain misalnya makan enak dan lain sebagainya. Itu saya sebut sebagai satu motivasi dangkal awalnya. Lalu panggilan itu bertumbuh, lalu diasah, terus diolah lagi dalam pendidikan-pendidikan selanjutnya. Seminari, menengah sampai kepada seminari tinggi. Dan itu semua diolah ya dalam proses pendidikan. Dan tentu saja dalam usaha pengolahan itu kita menerima begitu banyak masukan, input yang sangat berarti untuk menjadi seorang imam itu seperti apa. Jadi pendidikan menjadi imam itu bukan soal intelektualitas, tetapi juga pendidikan kepribadian, hidup doa, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi satu proses yang sangat akurat untuk menjadi seorang imam. Pater, setelah melewati pendidikan di seminari menengah, pada akhirnya Pater memilih kongregasi SVD. Alasannya apa sih? Dan Pater mulai berkarya sebagai imam dari tahun berapa? Baik, setelah melewati proses pendidikan, pada akhirnya kan setiap pribadi itu mengambil pilihan, dan pilihan itu merupakan satu keputusan bebas, awalnya begitu. Lalu ditawarkan begitu banyak sesungguhnya kongregasi, termasuk juga imam diosesan ya, menjadi imam projo macam itu. Tapi tahu pada akhirnya saya memilih imam kongregasi Serikat Sabda Allah. Jadi pilihan apapun tentu punya tujuan, punya dasar ya. Mengapa saya memilih ini dan mengapa saya memilih itu. Nah, saya memilih kongregasi Serikat Sabda Allah itu tentu dengan alasan. Jadi kongregasi Serikat Sabda Allah itu punya spiritualitasnya. Katakanlah yang paling dalam itu spiritualitas Tritunggal Maha Kudus ya. Jadi Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan
di dalamnya apa yang terpenting? Itu ada aspek komunio ya, aspek kebersamaan. Maka kami di mana-mana itu selalu ditekankan soal komunitas, hidup komunitas. Lalu mengapa juga alasan lain yang bisa saya sampaikan itu, bahwa menjadi Serikat Sabda Allah berarti saya siap untuk masuk dalam dunia lintas batas. Lintas batas itu artinya saya bisa kemana-mana saja. Di budaya mana saja, dalam bahasa apa saja yang berbeda dengan saya, dan berjumpa dengan orang yang juga macam-macam. Dan itu mesti menjadi satu spirit dalam diri saya, dan Serikat Sabda Allah menawarkan itu, dan itu menjadi satu kekuatan dari jiwa Serikat Sabda Allah. Maka kalian semua tahu bahwa Serikat Sabda Allah itu berkarya di seluruh dunia, ya. Dia tidak pernah memilih untuk berkarya di daerahnya sendiri atau dalam budayanya sendiri, tapi dia lintas batas di budaya mana saja, tergantung kongregasi mengutus saya. Jadi ada spirit untuk keluar dari diri sendiri, keluar dari budaya sendiri, keluar dari bahasanya sendiri, untuk masuk dalam budaya atau tentang dunia yang berbeda dengan saya. Dan itu mesti dinikmati, ya. Tidak bisa dijadikan sebagai beban. Kalau pilihan itu pilihan pribadi, pesannya adalah harus enjoy dengan pilihan itu. Begitu. Nah, setelah saya ditabiskan menjadi imam Serikat Sabda Allah 2006, ya, saya sudah mulailah saya berkarya ya, 2006 itu setelah ditabiskan. Pertama, setelah ditabiskan saya berkarya di salah satu paroki SVD di Keuskupan Surabaya. Paroki Roh Kudus namanya. Memang waktu saya masuk itu masih kuasi, belum jadi paroki. Dia masih kuasi dari Paroki Gembala yang Baik Surabaya. 3 tahun saya di situ, lalu saya diutus kembali untuk berkarya di salah satu keuskupan di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Keuskupan Sanggau. Namanya Paroki Santo Fransiskus Xaverius Meliau. Di sana saya berkarya kurang lebih 8 tahun kalau saya nggak salah ya. Jadi saya enjoy sajalah ya berkarya di sana. Lalu selepas dari Paroki Santo Fransiskus Xaverius Meliau, saya diutus kembali untuk berkarya di salah satu paroki SVD di wilayah Keuskupan Denpasar, tepatnya di Paroki Santo Antonius Padua Ampenan sampai saat ini. Kira-kira bagaimana sih Pater memaknai panggilan itu sendiri? Baik, saya memaknai panggilan itu begini. Paling pertama itu panggilan itu adalah rahmat ya. Rahmat dari Allah sendiri. Jadi tidak bisa melibatkan orang lain, hanya melibatkan saya secara pribadi dengan Allah. Maka itu panggilan menurut saya. Lalu yang kedua, dalam ruang panggilan itu saya harus berhadapan dengan kenyataan, bukan di awan-awan, tapi saya berhadapan dengan realita. Dalam realita itu apa? Tantangan, problem, atau katakanlah salib. Itu menyertai saya. Kalau saya menyadari panggilan itu sebagai rahmat, berarti saya siap menghadapi segala macam tantangan atau salib dalam menjalankan perutusan. Menarik bahwa tahun ini kita masuk dalam satu hari Minggu Panggilan Dunia dengan tema dipanggil menjadi sahabat seperjalanan. Menjadi sahabat Yesus itu berarti siap untuk ada bersama Yesus dengan segala macam risiko dan konsekuensi. Kalau Yesus pikul salib, ya saya harus juga pikul salib. Kalau Yesus itu dibenci karena untuk sebuah kebenaran, saya juga mesti siap. Dan itu risiko dari panggilan, ya, sebagai rahmat yang diberikan oleh Allah sendiri. Itu tidak bisa diintervensi oleh siapa-siapa ya. Karena itu saya mesti berjalan bersama dengan Yesus. Lalu saat panggilan itu datang, ada nggak tantangan yang dihadapin oleh Pater? Iya dong, tentu ada tantangannya. Tantangannya itu macam-macam ya. Bisa juga tantangan itu datang dari dalam, bisa juga datang dari luar. Itu namanya ya kita sebut dunia yang real, dunia yang bisa kita maknai justru ketika kita berjumpa dengan tantangan-tantangan itu. Atau orang tuh pernah bilang begini,
kualitas diri seseorang itu ditentukan melalui tantangan. Ketika orang mampu untuk menghadapi tantangan dan dia pada akhirnya bisa menemukan solusi untuk bisa keluar dari tantangan itu, berarti gambaran diri atau jati dirinya itu nampak ya. Dia sebagai seorang yang matang, seorang yang dewasa. Jadi selama saya berkarya dan menjalankan kehidupan imamat sebagai katakanlah sebagai imam Sri Kasabda Allah, tantangan itu ada ya. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana saya menyikapi tantangan. Saya tidak bisa lari ya. Bagi saya, ketika saya lari dari tantangan, justru nanti tantangan itu akan terus mengejar saya. Akhirnya, saya tidak bisa hidup nyaman dan menjalankan pastoral atau menjalankan kehidupan imamat itu dengan baik. Jadi saya mesti menghadapi. Ini juga mungkin ajakan untuk kita semua ya. Jangan pernah lari dari tantangan. Harus dihadapi. Ketika kita menghadapi tantangan, kita justru akan diajarkan soal bagaimana kita bisa bijaksana untuk menghadapi tantangan itu. Dan itu saya jumpai dalam setiap karya pelayanan saya. Tantangan dari diri sendiri, kadang-kadang jenuh ya, kadang-kadang bosan, kadang-kadang kesepian dan seterusnya. Jadi tapi saya tidak bisa berdiam dan bertahan dalam kondisi itu. Saya harus berusaha untuk keluar dari problem itu dengan kreativitas diri ya. Diajarkan kreativitas diri untuk keluar dari problem itu. Lalu dari luar juga macam-macam. Misalnya, saya berhadapan dengan umat yang si A maunya begini, si B maunya begini. Lalu bagaimana saya menghadapi itu? Saya mesti tampil sebagai gembala yang bijaksana untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan tantangan itu. Lalu kita bersyukur bahwa gereja itu selalu menyiapkan waktu khusus untuk mendalami tentang minggu panggilan ya, tentang panggilan itu sendiri menjadi imam, biarawan, biarawati. Apa yang mau dikatakan atau katakan menjadi pesan penting. Kebetulan tahun ini kita diberi tema dipanggil menjadi sahabat seperjalanan. Itu artinya bahwa kita siap untuk mengambil bagian dalam misi Yesus. Misi Yesus yang pertama itu adalah menyelamatkan dan menghadirkan kebahagiaan, keselamatan bagi banyak orang. Maka tampilan diri kita sebagai umat Kristiani, sebagai orang-orangnya Kristus berarti siap untuk berjalan bersama Dia dan mengandalkan Dia dalam seluruh aktivitas dan pelayanan-pelayanan kita. Tantangan harus dihadapi, jangan lari dari tantangan itu sendiri, karena Yesus bersama kita. Baiklah sahabat misioner, sekian bincang asik kita hari ini bersama Pater. Terima kasih kepada Pater yang sudah membagikan ceritanya kepada sahabat misioner. Oke sahabat misioner, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Misioner. Nah sahabat misioner, tadi kita sudah sama-sama mendengar sharing pengalaman dari Pater Iron. Sekarang kita akan mendengar sharing pengalaman dari Pater yang juga berkarya di paroki kita. Untuk lebih lengkapnya, kami persilakan Pater untuk memperkenalkan diri. Halo sahabat-sahabat misioner, perkenalkan saya Pater Joni, SVD. You can call me Padre Joni. Saya berasal dari Labuan Bajo. Tempat tanggal lahir tentunya Labuan Bajo, 15 Juni 1987. Pater, boleh diceritakan nggak awal Pater menyadari panggilan, memilih kongregasi, dan mulai berkarya tahun berapa sih? Baik sahabat-sahabat misioner, sedikit bercerita tentang panggilan saya. Saya menyukai panggilan itu sejak kecil. Itu tertanam ketika saya aktif di gereja, jadi misioner, ngikutin Romo kemana-mana. Nah, setelah saya SMP, SMA, ada jeda. Saya tidak lagi memikirkan panggilan. Tapi ketika saya 1 tahun di luar setelah SMA, saya kemudian memikirkan kembali panggilan saya. Akhirnya, saya memutuskan merantau ke Jawa Timur untuk melanjutkan panggilan saya. Saya sekolah postulat di Jawa Timur 1 tahun. Setelah lulus di postulat, melanjutkan ke novisiatnya 2 tahun. Alhamdulillah, novisiat lulus. Masuk seminari tinggi nih.
Di seminari tinggi 4 tahun, S1-nya 4 tahun, terus S2-nya 2 tahun. Dulunya setelah S1 itu saya pergi ke Kalimantan untuk ya sekedar praktek pastoral gitu ya. Studi di lapangan, gimana sih jadi pastor, gimana sih melayani umat di paroki itu seperti apa. Sedikit melihat situasi di pastoral. Kemudian pulang ke Malang, melanjutkan S2. Saya ditabiskan menjadi imam baru-baru aja tahun 2019, Oktober 2019, tepatnya tanggal 30 Oktober. Benuming saya, tempat misi saya, oleh pimpinan saya di Roma, saya dipercayakan untuk berkarya di Amerika Latin, Brasil, Amazon. Tapi sayangnya sampai sekarang belum berangkat. Katanya sih karena pandemi, sehingga belum bisa pergi ke tanah misi. Nah, karena belum bisa pergi 1 tahun pertama, saya mengambil waktu studi bahasa Portugis dan bahasa Inggris di Yogyakarta. Tahun kedua, saya kembali ke Jawa Timur, Surabaya, berkarya di rumah retret, ya latihan, belajar. Nah, Desember tahun kemarin, saya dipercayakan untuk ada bersama teman-teman di Ampenan, di paroki Ampenan, di Keuskupan Denpasar. Itu sekilas cerita panggilan dan juga sekilas cerita pendek tentang pendidikan dan karya setelah ya kurang lebih 2,5 tahun menjadi imam. Pater, ada nggak tantangan yang dihadapi selama menjadi imam? Lalu pesan yang dapat dibagikan untuk sahabat-sahabat misioner yang ada di rumah? Baik sahabat-sahabat misioner, sedikit bercerita tentang tantangan dan pesan. Yang pertama perihal tantangan. Ketika saya keluar dari keluarga dan memutuskan untuk menjadi seorang imam, tantangan yang paling besar adalah bagaimana kamu harus meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman bersama keluarga, zona nyaman bersama orang-orang yang kamu cintai, dan zona nyaman bersama kampung halaman kamu. Itu ketika saya keluar, memutuskan untuk menjadi imam. Nah, tantangan selanjutnya adalah ketika di formasi. Formasi itu adalah rumah tempat saya belajar. Postulat, novisiat, dan seminari tinggi. Tantangannya agak lebih pro sedikit. Bukan soal kenyamanan lagi, tetapi bagaimana saya beradaptasi. Pertama dengan lingkungan. Saya orang Flores, beradaptasi dengan budaya Jawa. Yang kedua adalah beradaptasi dengan orang-orang. Di SVD kita itu ada dari mana-mana. Orang Flores beradaptasi dengan Jawa, dengan orang Kalimantan, dengan Papua, dengan Sumatera. Tahu kan, kalau ada bersama lintas batas, lintas budaya, lintas etnis itu tidak selalu mudah. Tantangan selalu ada, salah paham akan selalu muncul. Tetapi kenapa saya bertahan? Karena pertama, memang harus rendah hati teman-teman. Buang egomu jauh-jauh. Saya selalu mengatakan begini, ketika kamu berada di satu tempat yang baru, tanggalkan sandalmu. Artinya, ketika saya ada di Jawa, saya menanggalkan budaya Flores, tetapi suka tidak suka, mau tidak mau, terjun. Harus memakai sandalnya orang Jawa. Hanya dengan cara itu, saya bisa melewati tantangan. Nah, tantangan yang ketiga nih, lebih pro lagi ketika saya sudah menjadi imam. Tantangan yang lebih besar kemudian adalah bagaimana berjuang untuk setia dengan panggilan, berjuang untuk bergelut dengan dunia nyata di paroki. Kalau dulu kan di seminari semua tertata dengan baik, terpola dengan baik. Tetapi ketika tinggal di paroki, siapa yang bisa mengontrol selain saya sendiri? Di situ saya mengatakan memang harus komitmen, harus setia dengan pilihan hidup seperti itu. Nah, sedikit pesan untuk teman-teman misioner dipanggil menjadi sahabat-sahabat seperjalanan. Ya, saya jadi imam karena saya mau untuk menjadi sahabat seperjalanan Yesus.
Jadi imam kan ikut Yesus toh. Segala gerak-gerik saya adalah mencerminkan gerak-gerik Yesus. Idealnya seperti itu, sahabat-sahabat misioner. Nah, akan tiba waktunya saya akan bertambah tua. Pater yang pertama tadi, Pater Iron juga akan bertambah tua. Nah, teman-teman misioner kemudian nanti akan menjadi sahabat-sahabat perjalanannya Tuhan Yesus dengan ekspresi yang berbeda. Kalau boleh usul nih ya, kalau memang mau jadi imam silahkan, mau jadi suster silahkan, tetapi dengan satu syarat, jangan dipaksakan oleh orang tua, oleh situasi, atau oleh orang-orang dekat. Tetapi masuk jadi imam itu pure, murni, kebebasan dan keputusan pribadi, tanpa doktrin dan tanpa intervensi. Karena nanti yang menjalankan, kalau kamu ya, nanti kamu yang menjalankan, bukan orang yang mengintervensi kamu. Oke sahabat misioner, sekian bincang asik kita hari ini bersama Pater Joni. Terima kasih kepada Pater yang sudah membagikan ceritanya kepada sahabat misioner. Oke sahabat misioner, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam misioner. Wah, luar biasa ya kisah panggilan mereka. Sahabat-sahabat misioner, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Salam misioner. Baik sahabat misioner sekalian yang terkasih, terima kasih kalian sudah menontonnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you, bye-bye.